Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, salam merdeka mengajar. Saya Cecep Abdul Salam, Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Melalui video ini, saya akan berbagi manfaat melakukan simulasi sebelum Kepala Satuan Pendidikan mengobservasi pembelajaran di dalam kelas. Setelah mempelajari komponen-komponen dalam observasi pembelajaran, kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana proses pencatatan hasil penilaian komponen-komponen tersebut dalam instrumen observasi pembelajaran. Yuk bersama-sama kita simulasikan proses observasi pembelajaran. Siapkan instrumen observasi pembelajaran untuk Bapak Ibu gunakan selama proses simulasi ini ya. Pertama-tama, mari kenali terlebih dahulu instrumen observasi pembelajaran yang akan digunakan. Kali ini saya menggunakan instrumen observasi pembelajaran yang saya dapatkan dari Inspirasi Foundation dalam kegiatan workshop kepala sekolah. Bagian paling atas merupakan identitas instrumen observasi pembelajaran. Bagian yang harus diisi kepala satuan pendidikan adalah nama pendidik, kelas dan semester berapa pendidik mengajar, nama sekolah, serta hari dan tanggal pelaksanaan observasi. Bagian selanjutnya adalah komponen-komponen pembelajaran yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen kegiatan dan komponen penilaian. Kepala Satuan Pendidikan akan mencentang skor yang diberikan pada tiap komponen tersebut sesuai dengan hasil penilaian saat observasi. Jika Bapak Ibu menemukan kejadian menarik saat observasi, tuliskan di kolom keterangan. Kolom keterangan juga dapat digunakan untuk menuliskan praktik baik atau hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Pada bagian akhir instrumen observasi pembelajaran, Bapak Ibu akan menghitung total skor yang diperoleh pendidik dari tiap komponen observasi. Kemudian, tuliskan saran perbaikan kegiatan pembelajaran untuk pendidik berdasarkan komponen yang memperoleh skor 1 atau 2. Sekarang, mari kita simulasikan pengisian instrumen observasi pembelajaran bersama-sama ya. Yuk ikuti saya masuk ke kelas Bu Rise, pendidik kelas 4 yang akan mengajar bahasa Indonesia. Hari ini adalah pertemuan pertama Bu Rise di semester 1. Di awal observasi, pastikan identitas instrumen sudah terisi. Tuliskan nama pendidik, kelas, semester, nama sekolah, serta hari dan tanggal pelaksanaan observasi. Selamat pagi anak-anak. Baik. Alhamdulillah sekarang kalian sudah berada di kelas 4. Selamat datang di kelas 4. Hari ini kita akan mulai pembelajaran di semester 1 memaknai teks dari berbagai sudut. Ibu mempunyai teks ya, teks bacaan. Silahkan kalian baca secara mandiri. Setelah itu kita akan berkegiatan secara bersama-sama ya, paham? Bagaimana pelaksanaan asesmen awal pada pembelajaran kali ini? Berapa skor yang akan diberikan pada Bu Rise? Ya, karena tidak ada asesmen untuk mengukur kemampuan peserta didik, saya memberikan skor 1 pada komponen pelaksanaan asesmen awal. Pada komponen kesempatan berpartisipasi aktif, berapa skor yang akan diberikan untuk Bu Rise? Pada pembelajaran di kelas Bu Rise, terdapat beberapa jenis kegiatan yang melibatkan murid. Bu Rise memberikan kesempatan kepada semua murid untuk membaca, memberikan pertanyaan secara bergantian yang memungkinkan semua murid menjawab dengan beragam jawaban, meminta murid berdiskusi dalam kelompok, mempresentasikan hasil diskusi,
dan menarik kesimpulan bersama. Karena Bu Risa sudah melibatkan seluruh murid untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, saya memberikan skor 3 pada komponen kesempatan berpartisipasi aktif. Pada observasi komponen kegiatan yang ketiga, Kepala Satuan Pendidikan akan menilai apakah pelaksanaan kegiatan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada proses, konten, maupun produk sesuai kebutuhan. Pada kegiatan pembelajaran di kelas Bu Risa, semua murid menggunakan metode belajar yang sama, yaitu membaca, menjawab pertanyaan, dan berdiskusi kelompok. Jenis bacaan dan pertanyaan dibedakan di tiap-tiap kelompok. Dari 4 kelompok yang ada, Bu Risa memberikan bahan diskusi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Produk pembelajaran yang ada sama untuk semua kelompok, yaitu meminta murid mempresentasikan kesimpulan isi bacaan dari hasil diskusi mereka. Berdasarkan pengamatan, kegiatan pembelajaran di kelas Bu Risa menunjukkan adanya diferensiasi pada salah satu poin, yaitu konten pembelajaran dengan adanya perbedaan tingkat kesulitan materi yang diberikan kepada keseluruhan murid. Karena itu, saya memberikan skor 3. Pada kolom keterangan, saya mencatat bahwa diferensiasi ditunjukkan pada konten, yaitu adanya perbedaan tingkat kesulitan materi yang ditujukan pada seluruh murid. Selanjutnya, Kepala Satuan Pendidikan akan menilai apakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas Bu Risa memberikan kesempatan bagi murid untuk menggunakan atau mencoba media pembelajaran. Dari hasil pengamatan, tampak bahwa masing-masing murid mendapatkan teks dari pendidik sebagai bahan bacaan. Meskipun bekerja dalam kelompok, semua murid mendapatkan bahan bacaan sebagai referensi mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari membaca, menjawab pertanyaan, berdiskusi, sampai menyimpulkan isi bacaan. Ketika kelompok menyampaikan pendapatnya, pendidik juga membaca teks yang sama. Karena media pembelajaran digunakan oleh pendidik dan semua murid, saya memberikan skor 3 pada komponen penggunaan media pembelajaran. Sekarang kita sampai pada pengamatan terhadap kegiatan refleksi pembelajaran. Di akhir pembelajaran, Bu Risa meminta semua murid menuliskan apa yang mereka pelajari hari itu dan menggambarkan perasaan mereka dengan berbagai simbol wajah yang bisa dipilih. Berdasarkan hasil pengamatan, Bu Risa sudah melakukan refleksi pembelajaran dengan memberikan pertanyaan dan memfasilitasi murid untuk berefleksi. Maka skor yang sesuai untuk komponen ini adalah 3. Anak-anak, setelah kita belajar bersama, Ibu ingin tahu bagaimana pemahaman kalian. Di sini Ibu mempunyai soal yang akan Ibu bagikan. Silahkan kalian kerjakan secara benar ya. Terakhir, Kepala Satuan Pendidikan akan mengobservasi pelaksanaan asesmen akhir atau sumatif yang dapat mengukur ketercapaian pembelajaran. Pada pembelajaran yang dilakukan di kelas Bu Risa hari ini, saya belum bisa mengamati pelaksanaan asesmen akhir karena Bu Risa belum memberikan asesmen sumatif pada para murid. Rencananya, asesmen sumatif akan diberikan pada pertemuan kelima setelah menyelesaikan pemberian materi untuk 2 tujuan pembelajaran. Karena itu, saya akan menjadwalkan kembali pelaksanaan observasi pembelajaran untuk secara khusus mengamati pelaksanaan asesmen sumatif di kelas Bu Risa. Setelah selesai mengamati dan menilai tiap komponen, Kepala Satuan Pendidikan mereka total skor yang diperoleh Bu Risa yaitu 13 dipresentasikan menjadi 72,2%. Kemudian isi saran perbaikan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya.
Terakhir, setelah memastikan semua data yang terisi benar, bubuhkan tanda tangan di bagian paling bawah instrumen observasi pembelajaran. Karena komponen pelaksanaan asesmen akhir belum bisa diobservasi pada pembelajaran hari itu, Kepala Satuan Pendidikan akan menjadwalkan ulang observasi komponen tersebut. Kemudian, hasil penilaian akan digabung dengan penilaian 5 komponen lainnya untuk mendapatkan nilai yang utuh. Nah, keseluruhan instrumen observasi pembelajaran telah terisi. Cukup mudah menggunakannya, bukan? Selanjutnya, Kepala Satuan Pendidikan dapat menggunakan dokumen ini sebagai bahan penyampaian umpan balik kepada pendidik, sekaligus untuk memetakan potensi dan kebutuhan pendidik. Dari pengalaman menggunakan instrumen observasi pembelajaran yang disusun oleh Inspirasi Foundation, saya sangat terbantu dengan adanya rubrik penilaian. Kemampuan pendidik sudah langsung tergambar dalam instrumen tersebut. Observasi pembelajaran pun berlangsung lebih terstruktur, efektif, dan objektif. Sekarang giliran Anda mencoba ya.